Dalam pencatatan proses pendampingan melalui SITRO, PS memiliki peran utama dalam melakukan pengecekan, pengisian, dan pembaruan informasi mulai dari data update hasil pengobatan, penilaian awal, status pendampingan komunitas, serta aspek pemantauan lainnya. Berikut adalah rangkaian proses yang perlu dilakukan PS dalam mengisi data profil pasien di SITRO. Profil bagian 1. Data wilayah dan implementer bagian 1. PS membuka mode pendampingan dan memilih menu pasien untuk menampilkan daftar pasien yang akan dilengkapi data dasar pada profil pasien. Profil bagian 1. Data wilayah dan implementer bagian 2. Bagian atas profil mencakup data wilayah, pasienkes, dan tim implementer. Bagian tersebut akan terisi otomatis oleh sistem sehingga PS tidak perlu melakukan pembaruan pada kolom berikut, yaitu data penugasan pasien, data implementer, data wilayah, data pasienkes, data MK, data PS. Profil bagian 1. Data wilayah dan implementer bagian 3. Adapun untuk kolom data pengobatan akan terisi otomatis setelah data TB03 tersedia pada hasil bridging dan data tersebut sudah dipanggil dan dilengkapi pada menu Master Enabler oleh manajer kasus. Profil bagian 2. Update hasil pengobatan bagian 1. Kolom hasil pengobatan akan otomatis terupdate sesuai status pengobatan yang diinput pada setiap kunjungan pendampingan yang diinputkan oleh PS. Manajer kasus harus rutin memonitor dan memperbarui kolom hasil pengobatan sesuai kondisi terkini pasien. Profil bagian 2. Update hasil pengobatan bagian 2. Pengisian kolom tanggal hasil pengobatan. 1. Untuk pasien dengan status belum mulai pengobatan, dalam proses pengobatan, kolom tanggal hasil pengobatan tidak diisi atau dikosongkan. Profil bagian 2. Update hasil pengobatan bagian 2. 2. Untuk pasien dengan status sembuh, lengkap, LTFU selama 6 bulan pertama, LTFU setelah 6 bulan pertama, mangkir, gagal, pindah vaskes pengobatan, meninggal setelah pengobatan, ILTFU dan meninggal sebelum pengobatan. Kolom tanggal hasil pengobatan wajib diisi. Profil bagian 2. Update hasil pengobatan bagian 3. Kolom keterangan kemajuan pengobatan diisi oleh MK atau PS untuk menambahkan catatan tambahan, justifikasi, atau keterangan lain terkait pengobatan pasien, yaitu 1. Alasan pasien belum memulai pengobatan atau ILTFU. 2. Alasan pasien mangkir berobat atau LTFU. 3. Tujuan kabupaten atau kota dan nama vaskes jika pasien pindah pengobatan. 4. Adanya situasi lain seperti perubahan diagnosis menjadi TBSO, bukan TB dan sebagainya. 5. Lain-lain sesuai kondisi detail pasien yang perlu dilaporkan. Profil bagian 3. Penilaian awal dan pendampingan bagian 1. Penilaian awal dilakukan oleh PS sebagai bagian dari tahap inisiasi pendampingan. Pada bagian profil hanya dicantumkan status pelaksanaan dan tanggalnya. Profil bagian 3. Penilaian awal dan pendampingan bagian 2. Adapun hasil penilaian awal diinput pada bagian yang berbeda, yaitu klik ikon buku berwarna biru pada tampilan utama master pasien. Penilaian awal berisi beberapa poin sebagai berikut. Informasi dasar TBRO, pengobatan TBRO, pencegahan dan penularan TBRO, kepatuhan berobat, lokasi pengobatan dan tempat tinggal pasien, informasi mengenai tempat tinggal dan situasi sosial ekonomi pasien dan keluarga. Profil bagian 3, penilaian awal dan pendampingan bagian 3. Kembali lagi pada isian profil,
Jika kolom penilaian awal belum, maka kolom keterangan jika belum penilaian awal harus dicantumkan alasan secara jelas pada kolom tersebut. Misalnya, karena pasien berdomisili di luar wilayah komunitas, sehingga komunikasi awal dilakukan melalui telepon terlebih dulu. Profil bagian 3, penilaian awal dan pendampingan bagian 4. Jika pada kolom penilaian awal sudah, maka kolom tanggal penilaian awal wajib diisi sesuai dengan tanggal penilaian awal yang telah dilakukan. Profil bagian 3, penilaian awal dan pendampingan bagian 5. Jika kolom status pendampingan belum, maka kolom keterangan tidak didampingi harus dicantumkan alasan secara jelas pada kolom tersebut. Profil bagian 3, penilaian awal dan pendampingan bagian 6. Jika pasien didampingi, maka pada kolom status pendampingan diisi ya, dan kolom tanggal mulai didampingi dan kategori pendampingan wajib diisi sesuai dengan tanggal pendampingan pertama kali dilakukan. Jika pasien tidak didampingi hingga selesai, misalnya karena pasien pindah ke wilayah luar komunitas, maka status pendampingan tetap diisi ya. Profil bagian 3, penilaian awal dan pendampingan bagian 7. Kategori pendampingan ditentukan dari waktu mulai didampingi berdasarkan tahap inisiasi pengobatan pasien dengan acuan sebagai berikut. 1. Sejak terkonfirmasi, yaitu pendampingan yang dimulai sebelum pasien menjalani baseline. 2. Sejak baseline, yaitu pendampingan dimulai saat pasien sedang menjalani pemeriksaan baseline dan belum memulai pengobatan. 3. Sejak pasien memulai pengobatan atau enrollment, yaitu pendampingan yang dimulai pada hari pertama pasien mulai menelan obat. 4. Saat pengobatan sedang berlangsung, yaitu pendampingan yang dimulai ketika pasien sudah berada dalam proses pengobatan, bukan saat pertama kali menelan obat. Profil bagian 4, status enabler dan data dasar pasien bagian 1. Setelah penentuan kategori pendampingan dilakukan, langkah berikutnya adalah pengisian status enabler. Terdapat 3 pilihan, yaitu 1. Dibayarkan komunitas, jika enabler dibayarkan oleh komunitas. 2. Dibayarkan Dinkes, jika enabler tidak dibayarkan oleh komunitas, melainkan oleh Dinas Kesehatan. 3. Tidak diajukan. Jika enabler tidak diajukan, maka MK atau PS wajib memberikan keterangan pada kolom keterangan jika enabler tidak dibayarkan. Misalnya, enabler dibayarkan oleh Dinkes karena pasien memulai pengobatan di luar wilayah komunitas dan sebagainya. Profil bagian 4, status enabler dan data dasar pasien bagian 2. Setelah memastikan informasi pendampingan dan status enabler telah diisi, langkah berikutnya adalah melengkapi data dasar pasien. Bagian ini memuat informasi penting seperti NIK, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat domisili, alamat KTP, nomor telepon atau HP, tinggi dan berat badan, agama, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan serta tempat kerja, alamat tempat kerja, kontak darurat, dan jumlah tanggungan. Seluruh data tersebut wajib diisi secara lengkap sesuai dengan hasil pelacakan alamat dan kunjungan rumah saat tahap inisiasi pendampingan. Profil bagian 4, status enabler dan data dasar pasien bagian 3. Selanjutnya adalah menginput informasi rekening yang digunakan untuk keperluan administrasi dan pencairan enabler. Pada bagian ini, PS atau MK mengisi data bank secara tepat meliputi nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, serta status kepemilikan rekening. Setelah PS melengkapi seluruh data dasar profil pasien sesuai ketentuan, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa semua informasi telah terisi dengan benar. Jika seluruh kolom sudah lengkap dan benar, maka PS dapat melanjutkan dengan mengklik tombol simpan agar data tersebut tersimpan dan terekam dengan baik di dalam SITRO.
Dengan selesainya pengisian seluruh data profil pasien, PS telah memastikan bahwa seluruh data penting dalam profil pasien telah tercatat lengkap dan sesuai ketentuan. Kelengkapan data profil akan menjadi dasar bagi pemantauan perkembangan pendampingan dan pengelolaan program TBRO komunitas.